Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua meyakini Nasrullah wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu pasti dekat. Nasrul minallah, pertolongan itu dari Allah. Nah, maka dari itu tadi semoga pasukan perdamaian ini segera bisa diterjunkan ke Gaza. Tetapi saya merekomendasikannya bukan dari Trump, bukan dari poin tadi stabilization force, bukan, tetapi peacekeeping operation yang mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Sehingga payungnya itu jelas, ini adalah atas nama badan internasional, bukan atas nama segelintir negara, apalagi yang diketuai oleh Amerika, dalam hal ini Trump gitu. Walaupun kita semua tahu sebenarnya Trump itu ya dilematis juga, di dalam negerinya shutdown ini kan belum selesai. Ya. Jadi pemerintahan Trump itu sedang shutdown dan belum selesai polemiknya, masih terjadi perdebatan. Nah, tetapi dia masih berani-beraninya loh gitu. Nah, ya. Ya kita lihat bahwa tadi sudah disampaikan ya bagaimana pentingnya kehadiran dari ya tokoh-tokoh Palestina sendiri ya untuk kembali merekonstruksi Gaza. Nah sebelum kita lanjut nih, kita nyapa lagi sahabat Ngopi Asik sekalian, silahkan tap dan share serta sampaikan mungkin dari mana biar kita bacakan juga ya Mas Widi. Ini ada siapa aja nih, kalau ini jadi tagline kita semua, dan kita juga nanti akan bahas ya sedikit tentang Masjid Aqsa, juga dari apa nih, QTV ya, QTV, terima kasih. Aciak Cari Ilmu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan sampaikan perasaannya ya, pernyataan atau pertanyaan, komennya dalam diskusi ini. Jadi ada selain berita itu ada info-info yang diringkas ya sedemikian rupa sehingga kita tergambar satu kondisi tertentu yang ada di Gaza maupun di dunia Islam lainnya. Ada pertanyaan nih Mas Rana, gimana kabar Gaza sekarang? Mas Rana, update-nya gimana? Ya, tadi sudah disampaikan adanya kelaparan yang masih terus terjadi, dan bahkan yang terbaru mungkin kita spill juga bahwa gerakan perlawanan Palestina ya, kita ketahui siapa ya, itu siap mengevakuasi semua jenazah sandera Israel di garis kuning. Artinya memang sudah disiapkan oleh kelompok pejuang rakyat Palestina yang menyatakan Sabtu kemarin bahwa evakuasi jenazah semua sandera Israel yang berada di dalam garis kuning di Gaza, dan mereka meminta para mediator serta Komite Palang Merah Internasional untuk menyediakan sarana yang dibutuhkan guna mempercepat proses tersebut. Jadi ini bagian dari tahap kedua ya dari kesepakatan gencatan senjata. Nah, garis kuning ini mengacu pada zona yang telah ditarik pasukan Israelnya itu berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada 10 Oktober. Artinya di hari ini ya, pasca 10 Oktober gencatan senjata, pasukan Israel itu belum semua ditarik di seluruh wilayah Gaza. Artinya hanya di zona kuning tadi itu. Kalau di spill 50% itu masih dikuasai oleh pasukan Israel. Ini yang terbaru ya. Jadi tadi ditanyakan bagaimana Gaza sekarang ya. Kan saya tambahin untuk yang bantuan kemanusiaan ya. Tadi saya sampaikan juga. Jadi walaupun sudah 3 pekan gencatan senjata di Gaza, tetapi bantuan kemanusiaan belum bisa masuk sempurna. Baru 9% saja bantuan kemanusiaan yang masuk. Dari 600 truk per hari kebutuhannya, hanya 50 saja. Berarti kan belum ada 10%. Dan itu ya kita syukuri ya, kalau kondisi secara keseluruhan penyerangan masih ada, tetapi intensitasnya memang berkurang. Ya itu jadi kabar ya sedikit untuk jeda menahan nafas lah ya. Menghela nafas bagi rakyat Gaza. Terus kemudian
pasukan dari Zionis Israel masih bertahan di titik-titik tertentu di Gaza. Jadi Gaza itu kalau boleh digambarkan ya, kalau ini Gaza itu sekarang 50%-nya udah dikuasai oleh Israel. Iya. Jadi warga Gaza semuanya itu tersentralisasi di beberapa titik, terutama di daerah pantai, di Rafah, terus kemudian di daerah pantai. Sementara wilayah Gaza yang dekat dengan wilayah pendudukan itu sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Nah itu, dan mereka belum menarik sepenuhnya, belum menarik pasukannya sepenuhnya. Bahkan pintu perbatasan ya di beberapa titik itu masih ditutup total ya. Bahkan satu-satunya pintu menuju dunia luar dengan Gaza itu yaitu Rafah ya, Mesir, yang dikelola oleh Mesir juga itu tidak banyak yang masuk, tadi bantuan kemanusiaan hanya sedikit. Dan bahkan fenomenanya kemarin tuh bahkan pemukim Israel tuh sampai ini ya menahan bantuan kemanusiaan yang masuk ya, sampai ada demo di situ ya. Nah yang tidak kalah pentingnya yang juga perlu jadi perhatian kita bukan hanya di Gaza Mas Rana, tapi juga di tepi barat, di Hebron, ya. Kemudian di mana Jenin, ya. Kemudian di beberapa kota di sana itu Tulkarem, itu sebenarnya juga tidak kalah memprihatinkan juga. Ya. Jadi mereka juga berjuang sebenarnya di Tulkarem, di Jenin, di Hebron, itu mereka semua juga sama diserang juga, walaupun tidak semasif di Gaza. Tapi mereka juga mendapatkan serangan, mereka juga dibunuh, mereka juga ditembaki, dan ya rakyat Palestina di tepi barat itu juga tidak kalah menderitanya, mereka juga sama-sama menderita. Maka dari itu kita semua hendaknya perhatian kita tidak hanya di Gaza juga, tapi juga di lain itu. Tetapi memang fokus dunia sekarang ini adalah di Gaza. Nah, yang jadi perhatian yang menurut saya juga ini jadi perlu untuk diketahui kita semua, bahwa sebenarnya yang dipikirkan oleh para pejuang Palestina tidak hanya di Gaza loh. Ya, betul. Jadi mereka juga memperhatikan warga Palestina yang ada di Jenin, yang ada di Tulkarem. Ya. Ketika Zionis Israel menyerang Jenin, menyerang Tulkarem, itu para pejuang Palestina di Gaza bereaksi. Ya. Jadi mereka sebenarnya juga memiliki perhatian, bahkan yang kita membuat kita terenyuh ya. Warga Gaza yang sedemikian digenosida, yang sedemikian menderita, mereka kemarin itu masih juga sempat menyampaikan pesan solidaritas untuk Sudan. Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi warga Gaza ini Masya Allah, mereka di tengah-tengah penderitaan, mereka masih juga sempat-sempatnya menyampaikan pesan solidaritas dan mendoakan rakyat Sudan loh. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya kita semua, mereka rakyat Gaza, warga Gaza yang menderita aja masih sempat memberi perhatian pada saudaranya di Sudan, apalagi kita yang saat ini di Indonesia yang aman, tentu kita harus lebih perhatian lagi kepada warga Gaza, kepada Palestina, kepada Sudan, para Kashmir, dan lain sebagainya. Kita semua concern dengan hal itu. Ya, dan selain tadi ya tepi barat dan wilayah lainnya, ini juga Masjid Al-Aqsa jadi perhatian sangat penting ya, karena Masjid Al-Aqsa diancam penggalian bawah tanah ya, yang dimana juga tidak hanya penggalian yang terus menerus Zionis lakukan, dan bahkan para pemukim ekstremis Yahudi dengan ya dikawal oleh pasukan Israel bersenjata lengkap itu terus ya mengunjungi Masjidil Aqsa dengan tentunya jamaah Palestina dibatasi gitu kan, orang Palestina untuk tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Ini juga menjadi perhatian kita karena yang gerakan perjuangan perlawanan Palestina di Gaza yang melakukan operasi ya militernya di operasi perlawanan lah ya di 7 Oktober itu ya, salah satunya adalah adanya garis merah yang dilanggar oleh Israel terhadap Masjid Aqsa. Ini juga yang menjadi ujian keimanan kita
ya sejauh mana untuk kita bisa terus ya memperhatikan kondisi Masjid Al-Aqsa seperti itu. Ini ada pertanyaan nih Mas Rana. Kenapa yang melawan Israel hanya pejuang Gaza? Kenapa tidak semua rakyat? Ini dari Jupri Fadeli ya. Jupri Fadeli. Jadi sebenarnya begini, saya melihatnya semua rakyat Palestina itu mereka berjuang melawan ya. Zionis Israel dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan. Ya. Kalau para pejuang yang karena mereka pejuang, mereka punya militansi, mereka dididik militer, maka mereka berjuang dengan cara melawan secara militer, kan gitu. Bagi rakyat Palestina yang tidak pejuang, rakyat sipil, mereka melawannya apa? Dengan memberikan bantuan kepada para pejuang, kan begitu. Sementara misalnya di Tulkarem, di Jenin, di Hebron, mereka juga berjuang juga. Ada Berjuangnya juga apa? ya. Mereka juga memberikan perhatian dan pesan-pesan kepada rakyat Gaza untuk bisa kuat. Mereka juga sama menghadapi serangan militer juga gitu. Jadi menurut saya semua rakyat Palestina itu semuanya berjuang dengan cara dan kemampuan yang mereka lakukan masing-masing. Bagi para pejuang yang mereka bisa melawan secara militer, oke. Bagi rakyat biasa, bagi sipil, mereka juga berjuang dengan cara mereka. Dan kita semua di sini juga sama, kita berjuangnya bukan angkat senjata, tapi dengan kita menyuarakan tentang Palestina, kita memberi sosialisasi tentang Masjid Al-Aqsa, itu bentuk perjuangan kita gitu. Dan itu nyata, bukan hanya omon-omon. Ya. Justru tidak hanya di pejuang di Gaza saja ya, artinya bahkan gerakan pejuang di Jenin, di Tulkarem, di tepi barat itu juga melakukan serangan di Yerusalem, bahkan ada serangan dari salah satu ya anggota pejuang ya perlawanan yang menembakkan ke bis yang itu ada pemukim Israelnya seperti itu. Jadi ada bentuk perlawanan yang dilakukan juga di tepi barat dan di Yerusalem ya seperti itu. Ya, jadi beberapa orang di tepi barat itu mereka berhasil menyusup ke Tel Aviv. Ya. Mereka berhasil menyusup ke Haifa dan juga beberapa kota lain dan mereka melakukan perlawanan gitu. Mereka membunuh tentara Israel. Mereka membuat hal yang itu bisa mengacaukan keamanan mereka. Kenapa bisa begitu? Ya itulah yang mereka bisa lakukan gitu. Ya. Itulah yang mereka bisa lakukan untuk membantu perjuangan. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan di sini, kita semua rakyat Palestina khususnya, terutama rakyat Gaza, mereka sedang berjuang. Di tepi barat juga mereka berjuang. Kita semua di sini kita juga berjuang membantu mereka. Nah, dengan cara masing-masing kemampuan yang bisa kita lakukan. Begitu. Terima kasih atas penyataan ya, pertanyaannya yang baik mungkin sedang di perjalanan maupun sedang di rumah. Bahkan tadi juga ada yang menyampaikan keadaan di Masjid Al-Aqsa ya, tadi sudah disampaikan kondisinya masih juga memprihatinkan karena penggalian demi penggalian dilakukan oleh penjajah Zionis Israel yang dengan dalih ingin membuka artefak-artefak sejarahnya, tetapi sampai sekarang belum ada bukti sejarah tentang Zionis sendiri, sehingga dalih itu mereka gunakan untuk merobohkannya, untuk upaya untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa yang mereka yakini di akhir zaman nanti akan digantikan dengan kuil Solomon ya, atau haikal Yahudi gitu ya. Jadi pastikan kita melakukan aksi nyata dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Kalau mereka rakyat Palestina, para pejuang, mereka berada di garda terdepan untuk melawan penjajah Zionis Israel. Bagi mereka warga sipil, mereka juga berjuang dengan apa yang mereka bisa untuk membantu perjuangan itu. Kita semua di sini juga sama, kita membantu perjuangan itu. Nah, salah satu hal yang paling penting yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat, khususnya umat Islam, tentang pentingnya perjuangan ini. Karena sebelum perjuangan dengan senjata, tentu kita harus memberikan pemahaman yang benar dulu
tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestina ini kepada masyarakat. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi dulu mengatakan bahwa sebenarnya perjuanganku ini berhasil bukan hanya semata-mata dengan pedang, tapi juga dengan pena, gitu kata Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dari itu perjuangan kita di sini, aksi real kita, tindakan nyata kita mensosialisasikan tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, itu sebagai panggilan iman kita, sebagai tanggung jawab kemanusiaan kita. Dan kita sebarkan ke seluruh masyarakat, ke seluruh dunia internasional. Dan alhamdulillah kita mulai merasakan dampaknya. Masyarakat internasional sudah aware, sudah mulai menyadari betapa jahatnya Zionis Israel sehingga mereka terkucil dari pergaulan internasional. Ini menjadi salah satu bukti bahwa ketika seseorang konsisten terus istiqomah terus dalam perjuangan, Allah akan memberikan jalannya. Waman jahadu fina lanahdiyanahum subrana, kan gitu. Ya, ini menarik terakhir ini tadi pesan dari solidaritas ya, perdamaian. Kita tahu bahwa melalui dukungan masyarakat dan lembaga kemanusiaan kita sedang meningkatkan juga ya upaya untuk awareness kepada masyarakat tentang adanya pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia RSIA Indonesia di Gaza Utara, yang tentunya menjadi lanjutan ya dari dedikasi sebelumnya adanya Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia ya Gaza Utara sendiri yang kini rusak berat akibat serangan. Dan kita tahu RSIA Indonesia itu bukan sekedar fasilitas medis, tapi simbol kasih dan solidaritas nyata dibangun untuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak yang menjadi korban genosida yang mayoritas, yang tentunya juga menjadi kelompok paling rentan di bawah blokade, dan rumah sakit ini menjadi pelita kecil di tengah gelapnya kemanusiaan. Setiap bata di rumah sakit ibu dan anak Indonesia ada doa dari rakyat Indonesia untuk kehidupan yang terus berdenyut di Gaza. Sekali lagi, sahabat Ngopi Asik sekalian, silahkan untuk berkontribusi ya secara nyata, baik doa dan juga materi, khususnya mendukung pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, dan terus ya juga menyimak, men-share ya, membaca berita-berita dan tulisan yang ada di kantor berita Mina, minas.net, dan tentunya sekali lagi sampai jumpa di Ngopi Asik berikutnya, yaitu di Sabtu malam di pekan depan ya, dengan saya Rana Setiawan sebagai jurnalis kantor berita Mina, dan Mas Widi juga rekan-rekan dari redaktur kantor berita Mina ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak ya sampai akhir dalam 1 jam ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di live TikTok Ngopi Asik bareng kantor berita Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.